Kecamatan 9 Kota Padang, Sumatera Barat. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, fasilitator saya adalah Bapak Nanang Garwiniwa, kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Fitria Dianingsi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu-ibu guru hebat yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini, terutama kepada ibu kepala sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan teman kita, yaitu dalam rangka implementasi pemahaman budaya modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan dibawakan nantinya oleh teman kita Resmanita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin ada baiknya langsung kita dengarkan pemaparan dari teman kita Resmanita tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kepada Bu Resmanita kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua, terutama ibu kepala sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri tentang aksi nyata implementasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya tentang budaya positif, yaitu meliputi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada restitusi, ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi itu adalah materi-materi yang ada di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, ibu semua, di sini ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertama ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi seorang guru adalah mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dalam perubahan paradigma teori kontrol. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon yaitu teori kontrol. Siapnya yang memiliki kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, Baik Bapak Ibu semua, sekarang pertanyaannya adalah siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah diri kita atau orang lain? Bagaimana menurut Bapak Ibu?
kontrol atau orang lain? Diri kita. Nah, jika ibu memiliki sebuah sesuatu rahasia lah misalnya, apakah ibu akan memberitahu orang lain tentang rahasia tersebut? Nah, misalnya seperti ini. Di dalam genggaman misalnya, coba ibu Farida pegang. Bagaimana ibu Farida mempertahankan tentang keyakinan diri ibu Farida? Silakan ibu Ena. Bu Ena memaksa untuk membuka genggaman tangan Bu Farida, dan bagaimana ibu Farida mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya. Silakan ibu. Nah, di sini kan apa namanya, kita yang memiliki kontrol atau orang lain yang memiliki kontrol. Apakah ibu Farida mau membuka rahasianya untuk orang lain? Apa yang ada? Silakan. Bagaimana ibu Farida bisa mempertahankan? Nah, jadi begitulah teori kontrol tersebut, bahwa kontrol itu adalah kita sendiri yang memilikinya. Tidak akan ada orang lain yang tahu tentang hal tersebut. Ada di sini stimulus respon. Isinya adalah kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian ada, menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sama seperti anak kita melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Mereka datang terlambat pasti ada alasannya. Mereka melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Itu menurut stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi seperti tadi Ibu Farida sudah mencoba, Ibu Ena berusaha membuka genggaman namun tetap tidak bisa. Jadi hanya Ibu Farida yang tahu apa isinya, dan hanya Ibu Farida yang tahu kapan akan dibuka. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu seperti yang kita coba katakan. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi sisi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, menurut William Glasser juga, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi, yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, di mana yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Seperti anak kita, dia berusaha untuk datang lebih cepat, mungkin karena dia merasa takut atas hukuman, seperti mungkin bintangnya dikurangi, kan itu dia merasa dihukum seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, jika dia datang cepat, dia akan mendapatkan bintang lebih banyak. Akan berarti kegiatan yang dia lakukan untuk datang cepat itu bukan dari dalam dirinya, tapi karena ada
kelas. Jadi keyakinan kelas ini setiap hari kalau bisa diingatkan kepada anak-anak kita. Jadi dia tahu keyakinan mana yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak tersebut. Kemudian ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu ada 5 posisi kontrol, kemudian ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, manajer, kemudian di situ ada tentang segitiga restitusi, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang disampaikan oleh Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam hal budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang sebenarnya kita disiplin itu kan untuk kebaikan kita, tapi karena mendengar kata disiplin itu orang merasa tidak nyaman. Mungkin kebanyakan orang menganggap disiplin itu adalah semacam seperti hukuman mungkin tuh. Jadi banyak yang menganggap disiplin itu ada rasa tidak nyamannya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dapat setiap individu, yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya. Itu adalah motivasi eksternalnya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti tadi, anak itu kan melakukannya untuk datang cepat karena ingin mendapatkan bintang yang lebih banyak. Kemudian ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Ada merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti mulai dari diri. Makanya setiap modul itu dimulai dari diri sendiri. Sadarkan diri kita dulu, seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kalau kita di SD kebanyakan dihukum oleh penghargaan.
Sebenarnya itu tidak boleh. Nah, namun ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itulah dari penghukum tadi. Kemudian dilanjut, dihukum oleh penghargaan juga penghargaan menurunkan kualitas. Kan seperti ini, anak kita disuruh datang cepat sholat duha kan? Siapa yang sholat duha diberi bintang 10 setiap paginya, seperti itu. Berarti dia karena dia mengharapkan penghargaan ini, makanya dia sholat duha. Tapi kalau anak-anak yang benar-benar dari hatinya untuk sholat duha, pasti dia tidak akan mengharapkan bintang itu. Nah, seperti itulah dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mungkin ada anak kita yang begini, biarlah tidak dapat bintang hari ini, malas-malasan aja lah, setiap hari bintang kan. Ada anak kita yang seperti itu. Kadang dia malas kan, bukan karena keinginan dirinya, tapi karena mengharapkan bintang tadi supaya dapat penghargaan. Kan ada anak yang tidak mau untuk melakukan bintang, biarlah hari ini tidak dapat bintang. Akan ada anak yang seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu seperti tadi, tidak ada niat dari hatinya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama itu, kemarin saya perhatikan, itu ada pertanyaannya ya. Kemudian nilai kebajikannya, saya rasa empatimu besar sekali. Kemudian ada situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada lagi masalahnya, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu ditugaskan di tugas kelompok. Kemudian ada terima kasih, untuk apa dia berterima kasih seperti itu. Kemudian ada nilai kebajikannya, yaitu rasa tanggung jawabmu. Ada situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah semacam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini juga hukuman, itu tidak boleh kita lakukan kepada anak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pokoknya kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kita sebagai guru harus menjadi manajer. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua, sekarang kita akan melihat mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Silakan Ibu. Itu hukuman, Bu. Itu hukuman. Alasannya Ibu? Karena itu tuh bukan dari dirinya sendiri ya, karena perintah dari orang dewasa di depannya atau di belakang di sampingnya atau orang dewasa yang menyampaikan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi nomor 1 kita sepakat itu hukumannya Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hukuman atau konsekuensi?
hukuman juga. Baik Bapak Ibu, kita sepakat ya, nomor 1 dan nomor 2 adalah hukuman. Kita lanjutkan nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, itu juga hukuman. Kita sepakat ya Bu? Sepakat Pak? Ya, kita sepakat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 adalah hukuman. Kita lanjut ke nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih Ibu. Itu menurut Ibu adalah konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Nomor 4 konsekuensi. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia tidak sengaja, akhirnya tersenggol. Konsekuensi. Baik, berarti nomor 4 dan nomor 5 kita sepakat itu konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Itu hukuman Bu, karena dia tidak pakai sepatu hitam maka disuruh lari. Itu kan jadi hukuman. Karena ada kesalahan yang dibuatnya maka dia disuruh lari. Disuruh lari, berarti ada juga orang dewasa yang menyaksikannya itu hukuman. Oke, berarti murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi itu termasuk hukuman. Baik, kita lanjut ke nomor terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Sekarang kita lihat, ini dia. Jadi memang benar. Jadi tadi salah letak ya Bapak Ibu. Ternyata yang nomor ini adalah yang kita sebut hukuman tadi. Iya, ini benar hukuman. Ini konsekuensi, itu betul. Yang nomor 1, 2, dan 3 itu hukuman, itu betul. Kemudian 4, 5 adalah konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah tahu mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi terhadap anak-anak didik kita nantinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Seperti tadi dia harus berlari keliling lapangan, itu kan menyakitkan bagi dia, tapi itu harus terjadi. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Seperti tadi dia tidak sengaja menyenggol botol minum, tapi dia harus membersihkan. Artinya itu kan harus terjadi, itu konsekuensinya. Membuat anak sakit, itu sebuah hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pasti dia ada rasa dendam mungkin dalam hatinya karena kita sering menghukum. Seperti itulah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, dan tanggapan. Kemudian ada hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Karena setiap hari kita beri hukuman, maka dia akan malu pada dirinya juga. Kemudian dia akan merasa sakit hati terhadap kita. Kemudian akan merusak hubungan antara guru dengan siswanya. Kalau konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itulah menurutnya. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yaitu setiap orang pasti ingin memiliki tujuan yang mulia, ingin menjadi orang yang baik, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu ada dalam restitusi. Di dalam segitiga restitusi tersebut ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Dimana seperti hukuman tadi, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian ada disiplinnya, identitas sukses, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka yang lebih bagusnya untuk diri anak adalah restitusi. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan, kemudian korban mendapatkan ganti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kepada teori konsekuensinya yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian ada murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian ada murid atau anak membenci peraturan. Itu ada murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, restitusi itu sifatnya positif. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Kemudian restitusi fokus pada sebuah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada saat pandemi dulu? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang kita miliki, yaitu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Di dalam budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini adalah contoh-contoh keyakinan atau kesepakatan kelas seperti yang di belakang itu ada keyakinan kelasnya, yang di dinding di bawah jam itu keyakinan kelasnya. Di sini ada kami, guru dan murid yang saling menyayangi.
Itu keyakinan kelasnya. Ini kata-kata dari keyakinan kelas ini sudah berubah menjadi kalimat yang universal, sudah berubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini dengan kalimat positif kami murid yang peduli dengan teman, jadi tidak ada anak yang membuli lagi. Tidak ada anak yang saling menyakiti temannya. Jadi di sini ditanamkan mereka saling peduli dengan temannya. Kemudian ada contohnya lagi, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, kemudian masuk mengucapkan salam. Kemudian ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib berada di sekolah. Seperti itu. Ini contohnya. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang kita akan melihat mana yang peraturan dan mana yang keyakinan. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu itu adalah peraturan atau keyakinan? Peraturan. Baik. Selanjutnya nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Apakah itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Berarti kita sepakat yang nomor 1 dan nomor 2 adalah peraturan. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan juga, Ibu. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, nilai-nilai universal mana yang telah dilakukan oleh anak kita? Apakah dia termasuk bertanggung jawabkah, disiplinkah? Oke, termasuk ke dalam bertanggung jawab. Kemudian kita lihat dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai universal mana yang telah melekat pada diri anak kita? Berarti di situ menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Nilai-nilai kebajikan tentang kedisiplinan. Kemudian adalah dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai positif yang bagaimana? Menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan universal yang mana? Nilai kebajikan apa yang tertanam di sana? Menyayangi diri sendiri, kesehatan, keselamatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai universal apa? Kesabaran. Kemudian selanjutnya adalah gunakan
kesehatan, kepatuhan, jangan berlari di kelas atau koridor, kesadaran diri. Baik, sekarang kita lihat dia tentang keyakinan kelasnya, nilai universal apa? Nah, ini tidak jauh berbeda ibu semua. Yang pertama adalah nilai tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian keselamatan, betul itu tadi, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian tentang narkoba tadi adalah tentang kesehatan. Kemudian menghormati orang lain, bersabar, kan dia menunggu giliran, jadi bersabar. Kemudian ada menggunakan masker, itu betul sekali tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan diri. Ini adalah contoh-contoh penerapan membuat keyakinan yang dilakukan di kelas. Ini yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ada peserta didiknya menulis dan menempelkan tentang keyakinan kelasnya. Setelah itu ada guru dan peserta didik merangkum keyakinan kelas, sehingga terangkum keyakinan kelas seperti yang telah tertempel di belakang. Kemudian guru dan peserta didik menempelkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Kemudian kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada motivasi, identitas gagal, kemudian ada identitas sukses, identitas berhasil atau sukses. Kalau nggak sejam kan apa enggak? Dan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada menghindari hukuman, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, itu ada identitas berhasilnya, ada teman sebagai pemantau, kemudian identitas suksesnya yaitu sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai penghukum itu ada menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir. Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Misalnya begini, kalau seperti posisi penghukum tadi, seperti kita menyuruh anak berlari lari 15 menit di lapangan, maka seperti itu posisi penghukum. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Apakah kamu tak kasihan sama ibu? Ibu sudah susah-susah menerangkan habis suara ibunya. Nah, itu kan kita memberikan rasa bersalah kepada anak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu juga tidak baik. Memberikan rasa bersalah itu juga tidak baik. Walaupun bahasa kita lembut, tapi itu akan teringat lama oleh anak. Kemudian ada sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contohnya
Kemudian membuat rasa bersalah seperti tadi, seharusnya begini, ibu merasa kecewa, itu contohnya kalimatnya. Kemudian ada sebagai teman, itu membuat alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada motivasi guru berkata lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan ini, begitu. Itu sebagai penghukum. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres sekarang ini, ibu pusing. Seperti itu kalau di posisi membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Kan seperti itu kita sama anak-anak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantumu. Jadi posisi sebagai teman ini juga tidak baik diterapkan kepada anak-anak kita. Kemudian ada pemantau, yaitu apa peraturannya. Kemudian ada sebagai manajer, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti itu kita lebih menanyakan kepada keyakinan. Kemudian ada hasil, yaitu di saat kita sebagai posisi penghukum, maka anak akan memberontak. Anak akan menjadi pemberontak. Baik, kita lanjutkan. Sebagai penghukum, hasilnya itu adalah anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Dan dia akan berbohong karena takut dia akan melakukan kebohongan. Seperti itu jika kita melakukan memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian hasil dari pembuat rasa bersalah itu adalah menyembunyikan. Dia juga bisa berbohong. Misalnya seperti tadi, kamu sakit nak, karena dia kan dia nak mau nulis nih misalnya. Kita menanamkan, kamu nak kasihan sama ibu, misalnya ibu Farida nak kasihan sama ibu sudah susah-susah menerangkan. Padahal anak tersebut dia melakukan sesuatu, dia punya alasannya. Tapi kita telah menanamkan rasa bersalah. Akhirnya dengan seperti itu mungkin dia sakit perut atau memang tangannya sakit, makanya dia tidak menulis. Namun karena kita sudah memposisikan diri kita sebagai pemberi rasa bersalah, akhirnya dia mau juga menulis. Seperti itu. Kemudian ada lagi tadi dari sebagai teman. Seperti tadi kan gurunya berkata, ayolah nak, lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Di situ anak akan merasa ketergantungan. Di saat dia dekat pada satu orang guru, dia dekat pada kita, mungkin pada guru yang lainnya dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Seperti itu kalau sebagai teman, karena dia merasa dekatnya dengan kita saja, karena dia merasa dia dianggap teman. Kemudian ada pemantau, yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kita memantau apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak kita. Nah, di sini di dalam 5 posisi kontrol ini, posisi yang baik dimiliki oleh guru adalah sebagai manajer, di mana di situ akan menguatkan pribadi anak. Di situ anak akan memiliki rasa bertanggung jawab, yang rasa itu dimiliki bukan karena dorongan dari luar, tapi karena memang timbul dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu.
Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan tadi dari contoh yang tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat merasa bersalah pada diri siswa. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita sebagai penghukum namanya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Ini contohnya itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sama kita dengan sholat tadi. Siapa yang duduknya rapi akan kasih bintang 5. Nah, itu juga mencontohkan, memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi jika ada masalah, misalnya anak kita bertengkar, kita panggil dia. Kenapa dia bertengkar? Kemudian dia sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya, bukan kita. Kita hanya memandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dia yang mencarikan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi pembuku. Kemudian ada dalam segitiga restitusi, yaitu di dalam segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti yang tadi, padahal tangannya sakit karena dia takut dengan kita, karena takut dihukum, atau karena kita telah memberikan pada dirinya rasa bersalah, maka dia melakukan apa yang disuruh. Padahal sebenarnya ini, kamu setiap anak melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu pasti punya alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dalam segitiga restitusi itu ada validasi, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian di dalam memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah, itu ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian di dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitulah di dalam segitiga restitusi. Ini dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau setiap anak kita banyak, tentu banyak pula masalah-masalah yang dihadapi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah cara menstabilkan identitas. Jadi jika ada masalah, kita jangan langsung menghardi atau memarahi anak kita, atau jangan memberi pertanyaan-pertanyaan yang kasar dulu, yang tidak dia bisa mengerti, apalagi kita sekolah dasar, anak SD gitu ya. Jadi kita stabilkan identitas anak kita dulu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, cara menstabilkan identitasnya. Kemudian ada memvalidasi kebutuhan yang salah. Di sini ada pertanyaannya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besoknya? Nah, seperti itu. Ini adalah cara memvalidasi tindakan.
berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Makanya sebelum di awal pembelajaran itu atau di awal semester itu kita buat keyakinan kelas dulu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Menurut anak ibu, kan bisa seperti itu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Ini adalah dalam segitiga restitusi, cara seorang guru menyelesaikan masalah pada anaknya. Di sini ada dokumentasi yang pernah dilakukan, yaitu ini permasalahannya ada yang sering datang terlambat, kemudian ada yang marah karena pekerjaannya dicontek oleh teman yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini adalah ada 2 buah kasus yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Fatih sering datang terlambat ke sekolah sehingga sering telat sholat duha bersama temannya. Bahkan kadang Fatih datang setelah di kelas sudah mulai belajar. Assalamualaikum Fatih. Fatih tahu nggak kenapa Fatih bukan hari ini? Enggak tahu. Sudah beberapa hari ini gue lihat Fatih kan datang terlambat nih. Teman-teman juga kan lagi sholat duha dulu. Nah, kenapa? Kan gue lihat tuh Fatihnya setiap datangnya selalu orang telah mulai sholat duha. Sekarang kita tahu kenapa Fatih seperti itu. Oh iya, karena bobok terlalu malam. Nah itu alasannya bobok terlalu malam. Nah, jika Fatih bobok terlalu malam, kadang kan perlakuan Fatih itu betul apa salah? Salah. Jadi Fatih tahu itu salah. Jadi kalau perlakuannya salah, perbuatannya Fatih itu salah, terus apa yang Fatih lakukan? Untuk besoknya Fatih harus bagaimana? Dia lupa bagus. Nah, bagaimana cara merubahnya? Iya, bagus sekali. Jadi besok paginya pokok jam 9 lagi. Jangan tidurnya jangan terlalu malam lagi. Ya. Nah, kira-kira dengan perbuatan Fatih yang datang terlambat tadi, pelajaran kelas mana yang telah Fatih langgar? Iya, datang tidak apa-apa. Jadi itu dalam rangka kesepakatan Nah, untuk besok Fatih berubah lagi. Ya. Nah, yang Fatih lakukan adalah besoknya supaya tidak terlambat lagi. Iya, pokoknya cerdas, jadi tidak terlambat. Ya. Nah, bilang sama mama. Ada mama kan? Bilang sama mama. Bangunin Fatih cepat ya mama, karena Fatih nggak mau lagi terlambat ke sekolah. Fatih mau pertama enak ya. Sekarang Fatih boleh masuk ke kelas lagi ya. Perkenalkan, Saya Fatih. saya Kela. Kelas 2C. Saya Belajar sama Yana, Ibu Isma mengajarin Fatih tidak datang terlambat lagi. Hanya Fatih harus bangun cepat agar tidak terlambat lagi. iya. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu cara penerapan segitiga restitusi dalam menanggapi masalah yang dilakukan oleh Fatih, karena Fatih datang terlambat. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dia sendiri yang menemukan solusinya. Seperti tadi, supaya tidak terlambat lagi, dia sendiri yang menemukan agar dia tidurnya lebih cepat. Nah, seperti itu.
Baik Bapak Ibu semua, itulah tentang budaya positif yang bisa dipresentasikan pada hari ini. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah Ibu dan Bapak semuanya yang telah video yang telah Nah, demikianlah Bapak Ibu dan semuanya pemaparan dari Bu Resmanita bagaimana budaya positif. Semoga kita bisa memahami bersama dan juga kita bisa menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan kita masing-masing, terutama di kelas kita yang kita ampu masing-masingnya. Mungkin itu saja akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu hebat Komisi Guru Nusantara. Saya Rana Yuliani, Kepala SD Negeri 31 Jati Tengah Tinggi. Dalam ini saya akan memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh CGP yang ada di sekolah saya yang bernama Resmanita SPD. Dalam memberikan aksi nyatanya, yang pemaparan Resmanita mudah dipahami, kami semuanya paham, dan insya Allah kami di 31 akan bersemangat bersama melaksanakan tentang segitiga risiko. Mudah-mudahan nanti akan ada selain dari keyakinan kelas juga akan lahir nanti keyakinan sekolah. Demikian saja umpan balik saya. Semoga Resmanita dan kawan-kawan guru hebat semuanya sukses selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu Resmanita tadi dalam diseminasinya, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang guru harus menempatkan diri sebagai manajer di kelas bagi peserta didik kita. Kemudian kita harus memahami apa itu segitiga restitusi dan kita harus menerapkannya di dalam kelas pada peserta didik kita. Kemudian sebagai guru kita harus cepat membedakan mana itu peraturan kelas dan mana itu keyakinan kelas, dan sebaiknya kita membuat keyakinan kelas yang dimana peraturan keyakinan kelas itu peraturan adalah dibuat oleh satu pihak saja, guru, sedangkan keyakinan kelas ke atas kesepakatan peserta didik dengan guru, sehingga peserta didik kita dapat menjalankan keyakinan kelas ini karena mereka lah yang membuat dan sepakat dengan isi dari keyakinan kelas ini. Jadi pemaparan Ibu Risma tadi sangat menarik dan saya sangat mendukung dalam diseminasinya itu mengenai disiplin positif. Semangat terus Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.